Semuanya, selamat malam. Baik. Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Focus Group Discussion dari Brand Apple. Mungkin sebelumnya kami ingin mengajak teman-teman semua untuk bersediakah untuk on cam terlebih dahulu untuk kita melanjutkan proses FGD kita. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di FGD untuk Brand Apple. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan seluruh anggota kami. Yang pertama itu ada moderator, yakni saya sendiri Joyada. Terus di sini ada observer, yaitu Rachel. Kemudian ada dokumentasi, yakni Eldia. Serta ada notulensi dari teman kita, Valen dan Arga. Selanjutnya kami ingin uh, memberitahu terkait tujuan FGD kami pada malam hari ini itu untuk menemukan insight yang bisa menjadi dasar sekaligus data pendukung bagi perencanaan, teknik, atau strategi komunikasi marketing yang akan dilakukan oleh brand Apple selanjutnya. Kemudian kami ingin menjelaskan juga terkait sistematis FGD pada malam hari ini. Jadi moderator akan menyampaikan pertanyaan, lalu akan memilih responden secara acak untuk menjawabnya. Sebelumnya, kami ingin disclaimer, kami ingin minta izin juga untuk merekam proses FGD ini guna kebutuhan akademik kami. Adapun rekaman ini juga tidak akan disebarluaskan dan hanya akan diperuntukkan untuk kepentingan akademis kelompok kami saja. Oleh karena itu, sebelumnya kami ingin para responden untuk memperkenalkan dirinya satu persatu, mungkin dari nama, umur, dan profesinya. Boleh mungkin dari Bramasta Aji. Oke, selamat malam. Kenalin, nama aku Bramasta Aji. Aku biasa dipanggil Aji. Untuk umur aku saat ini umur di 25 tahun. Untuk profesinya aku aku Human Resource di PT Sampurna Tbk bertempatan di Surabaya. Oke, terima kasih kepada Kak Bramasta Haji. Mungkin sekarang boleh lanjut kita ke Muhammad Al-Farizi. Perkenalkan diri dari nama, umur, serta profesi. Mungkin boleh di on mic-nya dulu, terlebih dahulu. Oh ya, sorry ya. Halo, selamat malam. Nama aku Muhammad Al-Farizi. Umur aku 21 tahun. Profesi aku sebagai mahasiswa. Oke, terima kasih Muhammad Al-Farizi. Selanjutnya kita ke Yusuf Hidayat. Boleh? Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat, umur sekarang 19 tahun, profesinya mahasiswa. Oke, terima kasih kepada Kak Yusuf Hidayat, Kak Bramasta Haji, dan juga Kak Muhammad Al-Farizi. Ya, karena itu, mari kita mulai proses FGD-nya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang produk-produk Apple dan apakah Anda memiliki pengalaman menggunakan mereka? Mungkin boleh dijawab mulai dari Kak Alfarizi. Eh, Kalau pengalaman aku soal produk Apple sejauh ini, aku nyaman makainya lebih simple daripada UI-UI yang lain. Dari aku segitu aja sih. Oke, terima kasih Pak Faris. Kita selanjutnya ke Kak Yusuf Hidayat, boleh? Eh, Kalau ditanya tentang produk Apple sih, menurut saya sih bagus dan sangat efisien gitu loh. Jadi sangat recommended, apalagi buat mahasiswa atau buat yang lagi kerja-kerja. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Mungkin kita sekarang ke Kak Brahma Staji. Bagaimana Kak? Oke, sejauh ini yang aku tahu untuk produk Apple itu fokusnya ke produk elektronik ya, ada HP, ada laptop dan lain-lain. Yang pasti untuk segmentasi pasarnya sendiri itu medium ke high atau bisa dibilang ya medium ke high, dan untuk fitur-fiturnya sendiri dia apa namanya? Dia
bisa dibilang beda dari kompetitor-kompetitor yang lain kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Bima Saji. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, produk-produk Apple cocok dipakai oleh siapa saja? Mungkin boleh dimulai dari Kak Bima Saji deh sekarang. Oke, untuk pengguna ya, sorry aku konfirmasi pertanyaannya. Untuk Iya, penggunanya sejauh ini sih dari kalau misalkan kita membahas dari sektor ekonomi yang pasti ekonomi menengah ke atas, dan yang kedua adalah umumnya digunakan oleh mahasiswa hingga pekerja kantoran yang menggunakan sekiranya device yang mumpuni dalam membantu mereka saat bekerja. Kurang lebihnya seperti itu. oke. Thank you Kak Bima Saji. Mungkin sekarang kita ke Kak Muhammad Alfarizi. Kalau aku sih ya lebih ke orang yang memang butuh pakai produk-produk Apple sesuai kebutuhan. Jadi kalau nggak sesuai kebutuhan sih, menurut aku jangan pakai sih. Kalau dari aku segitu aja. Oke, thank you Kak Muhammad Alfarizi. Kita sekarang langsung ke Kak Yusuf Hidayat. Kalau menurut saya sih Apple cocok buat mahasiswa, buat content creator, buat yang ya istilahnya yang membutuhkan fitur-fitur yang dari Apple gitu. Kalau memang nggak terlalu butuh sih ya kurang direkomendasi. Oke, thank you atas jawabannya semuanya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Di pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana Anda menilai kualitas umum dari produk Apple, mungkin dari segi perangkat keras maupun perangkat lunaknya? Mungkin boleh dijawab dari Kak Muhammad Al-Farizi dulu. Kalau dari segi perangkat lunaknya ya, kalau menurut aku lebih mudah dioperasikan, lebih simple, nggak nggak banyak macam-macam. Cuman kalau dari perangkat kerasnya, memang mungkin sedikit agak ringkih ya, kalau dipakai terlalu kasar, eh, memang agak harus hati-hati sih makainya. Itu sih dari aku. Oke, thank you Kak Al-Farizi. Mungkin kita langsung ke Kak Brahmas Aji nih. Kak Brahmas Aji gimana? Oke, kalau menurut aku untuk produk Apple sendiri itu dia berani untuk bersaing tinggi sih. Jadi memang ada fitur-fitur unik atau bahkan dia dapat dikatakan fitur-fitur unggul dari segala kompetitornya, yaitu untuk dari segi chipset gitu ya. Terus dari kamera, walaupun dapat dilihat megapikselnya kecil tetapi dapat menghasilkan hasil foto yang efektif gitu, hasil foto yang berkualitas tinggi. Tetapi trade-off yang diberikan dari produk Apple itu sendiri, ketika ada fitur-fitur yang unggul dari kompetitor yang lain, dia pun dari segi harga bisa dibilang tinggi gitu ya dari kompetitor lain. Mungkin itu salah satu kekurangan dari Apple itu sendiri gitu sih. Oke, thank you Kak Brahmas Aji. Sekarang kita ke Kak Yusuf Hidayat. Bagaimana menurut pendapat Kakak? Menurut saya sih kualitas umum dari produk Apple kalau dari segi perangkat lunaknya sih udah pasti paling ini ya, paling bagus lah, paling top daripada Android. Soalnya kan Android mungkin lebih luas gitu skalanya HP-nya. Kalau Apple kayak iOS tuh udah jelas gitu khusus buat iOS. Jadi kayak manufacturer developernya juga udah khususin buat Apple udah pasti bagus. Perangkat kerasnya juga menurut saya sih udah cukup baik sih ya, mudah digunakan. Mungkin kalau baru peralihan ke Apple mungkin agak agak bingung di awal, tapi lama-lama sih kebiasa. Gitu aja. Oke, thank you Kak Yusuf atas jawabannya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki pendapat atau persepsi khusus nih tentang merek Apple sebagai perusahaan? Mungkin boleh dimulai dari Kak Yusuf Hidayat sekarang. Hmm, menurut saya sih kayak apa ya, pendapat khusus tentang merek Apple, ya sudah pasti device-device untuk kalangan tengah ke atas itu aja sih. Oke, thank you Kak. Mungkin kita boleh ke Kak Brahmas Taji.
Sorry, boleh diulang nggak? Aku miss kayaknya. Untuk pertanyaannya, apakah Anda Hmm. memiliki pendapat atau persepsi khusus tentang merek Apple sebagai perusahaan, Kak? Oke, kalau misalkan dari aku kurang lebihnya sama ya kayak sebelumnya. Kalau misalkan memang produk Apple itu eh, memiliki value tinggi gitu ya, karena itu tadi dari segmentingnya dia pun dia menargetkan bahwa customernya itu lebih ke high end gitu, dan juga fitur-fitur yang disediakan pun ketika tidak ketika tidak membutuhkan fitur yang memang sekiranya membutuhkan spek tinggi itu memang tidak disarankan ke arah sana, karena juga dari segi harga pun dari Apple menawarkan produk-produk yang cukup mahal gitu ya. Tetapi ketika sekiranya beberapa pekerjaan, sekiranya beberapa profesi yang membutuhkan fitur tinggi tersebut, ya itu akan berbanding lurus gitu ya dengan harga yang ditawarkan. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Bebas saja atas jawabannya. Mungkin kita ke Kak Muhammad Alfarizi. Sorry, boleh diulang nggak? Boleh, Kak. Jadi, apakah Anda memiliki pendapat atau persepsi khusus tentang merek Apple sebagai perusahaan? Kalau pendapat aku sih ini lebih 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 banyak inovasinya lagi sih ke depannya, buat banyak perubahan di setiap update tahunnya, dari perangkat lunak sampai ke update seri selanjutnya. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kita masuk ke kualitas hardware dan software dari Apple sendiri. Nah, dalam pengalaman Anda dengan produk Apple, bagaimana Anda menilai kualitas perangkat keras seperti desain atau keandalan dan daya tahannya sendiri? Mungkin boleh dijawab dari Kak Bramasta Aji terlebih dahulu. Oke, sejauh ini produk-produk yang ditawarkan oleh Apple dapat menawarkan atau menjanjikan reliability yang cukup tinggi gitu ya. Sepengalaman saya, komparasi antara penggunaan Android dengan Apple, Android itu kurang lebih ya 1 sampai 2 tahun penggunaan itu layaknya harus diservis atau bahkan diganti, karena ya ada beberapa hardware ataupun software gitu ya itu udah tidak begitu mumpuni untuk untuk didapatkan. Tetapi berbeda dengan produk Apple pun masih memberikan beberapa update mengenai softwarenya, terus juga untuk reliability masing-masing spare part yang ada itu pun cukup baik gitu. Jadi reliability-nya cukup tinggi gitu sih. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Mungkin kita boleh langsung ke Pak Yusuf Hidayat. Hmm, menurut saya sih kualitas dari Apple udah pasti sebanding dengan apa yang kita bayar gitu loh. Jadi kayak daya tahannya udah pasti lumayan jangka panjang ya. Soalnya Apple tuh nggak terlalu membelakangi device-device yang lalunya gitu. Kayak misalnya dia tuh satu device tuh bisa nahan 4 sampai 5 tahun ke depannya sih. Jadi menurut saya sih udah cukup setara lah sebanding. Oke Kak, thank you atas jawabannya. Mungkin kita ke Kak Alfarizi. Kalau menurut aku sih dengan harga yang kita beli sebenarnya itu worth it dengan apa yang semua dikasih dari Apple. Karena memang dengan harga segitu pemakaiannya juga bisa jangka panjang. Tidak, itu aja sih. Oke, thank you Kak atas pertanyaannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Eh, apa fitur atau inovasi tertentu yang menurut Anda menjadi keunggulan produk Apple dalam hal kualitasnya sendiri? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu dari Kak Muhammad Alfarizi. Kalau menurut aku ya, dari yang dikasih Apple itu kayak UI-nya yang ringan, terus fitur kameranya yang oke, walaupun megapikselnya kalau di atas kertas emang jauh dari Android-Android yang sekarang ya. Eh, Terus layarnya juga itu sih kalau dari aku.
Oke, thank you Kak Alfarizi. Mungkin kita ke Kak Brahma Saji. Oke, mungkin dari segala sesuatu dari yang ditawarkan Apple, contohnya kamera, contohnya prosesor, bahkan mungkin ada beberapa Android yang sudah menawarkan 120 Hz gitu ya dengan harga yang lebih terjangkau. Ada beberapa yang menurut saya Apple itu masih menawarkan 60 Hz dengan harga yang tinggi, tetapi itu tidak mempengaruhi kualitas yang kita dapatkan pada produknya. Terus juga dari segi efisiensi baterai, walaupun dari Apple sendiri itu baterainya kecil dibandingkan Android, tetapi masa pakai dari baterai itu juga masih mumpuni, digunakan lebih dari 10 jam bahkan itu bisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur yang ada di Apple itu dapat dikatakan lebih unggul, tetapi ketika kita coba untuk komparasi harga, itu cukup jomplang ketimbang kompetitor-kompetitornya, kayak gitu. Oke, thank you Kak Brahma Saji. Kita mungkin langsung ke Kak Yusuf Hidayat. Menurut saya fitur atau inovasi yang jadi keunggulan produk Apple itu ya dia tetap memberikan update buat device-device yang lalu yang Apple keluarkan biar dia tetap mendapatkan performa aplikasi software dengan sangat baik gitu. Gitu. Oke, thank you Kak Yusuf Hidayat atas pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke, ada nggak sih Kak kendala yang pernah dialami atau masalah terkait kualitas hardware atau software dari produk Apple? Mungkin boleh diceritain pengalamannya. Mungkin boleh dari Kak Brahma Saji dulu. Mungkin sejauh ini untuk kendala sejauh pemakaian sih tidak ada, tetapi ketika ada masa device tersebut sudah mulai apa ya butuh perbaikan gitu, itu lebih ke arah harga spare part dan servisnya itu juga tinggi banget sih gitu. Tapi kalau misalkan selama ini tidak ada keluhan selain biaya untuk mengganti spare part tersebut gitu. Oke, thank you Kak Brahma Saji. Mungkin kita sekarang pengen dengar pengalamannya dari Kak Muhammad Alfarizi. Kalau dari pengalaman aku ya, nggak ada masalah sih dari semua yang dikasih dari Apple. Kalau masalah spare part sih, ya memang mungkin harganya emang agak mahal ya. Tapi kan sekarang banyak yang OEM-OEM-nya yang perbandingan mirip dengan dia dari spare part asli. Mungkin itu jadi alternatif kita untuk mengganti dari itu. Ya mungkin dari yang original ya Kak ya. Ya. Oke, thank you Kak Muhammad Alfarizi. Mungkin kita langsung ke Kak Yusuf Hidayat. Mungkin sih kalau kendala saya sih dari softwarenya itu kalau misalnya update version iOS-nya mungkin battery health-nya suka menurun tiba-tiba gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Yusuf Hidayat. Thank you atas jawabannya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita dari ekosistem Apple-nya sendiri. Nah, bagaimana Anda melihat integrasi antara sesama perangkat Apple, misalnya dari iPhone, terus ke Mac, dan ke iPad, nah dalam ekosistem mereka. Apakah dengan penggunaan ekosistem mereka ini secara bersamaan, ini akan mempengaruhi cara Anda menggunakan perangkatnya mereka? Sorry, mungkin boleh dimulai dari Kak Yusuf Hidayat. Eh, Menurut saya sih lumayan mempengaruhi sih ya. Saya biasanya sih gunain iPhone ke MacBook itu enak banget. Misalnya buat ngirimin file, buat ngirimin pesan, ngirimin foto itu lebih praktis gitu. Langsung aja, gitu aja. Oke, thank you Kak Yusuf Hidayat. Mungkin kita langsung ke Kak Brahma Staji. Mungkin untuk integrasinya antar device sangat membantu sih, apalagi kalau misalkan kita memiliki beberapa data di MacBook, terus kalau misalkan itu kita butuh cepat untuk
HP gitu ya, itu cepat. Kalau misalkan kita menggunakan Windows, itu kan kita perlu apa ya? Kalau misalkan posisiku itu harus butuh third party, entah itu kirim dulu lewat Line atau kirim dulu ke WhatsApp. Tapi kalau misalkan kita memiliki device yang terintegrasi itu tadi, itu sangat membantu sih. Jadi nggak perlu repot-repot untuk mindahin data gitu. Oke, thank you Kak Muhammad saja atas jawabannya. Mungkin kita ke Kak Muhammad Al-Farizi. Kalau dari aku lebih simpel karena dari iPhone ke Mac itu mereka saling bersangkutan, jadi lebih mudah untuk mindahin data atau mau masukin foto. Itu aja sih dari aku. Oke, thank you Kak Muhammad Al-Farizi atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke perbandingan antara Apple dengan Android sendiri. Oke, kita pertanyaan pertama, jika Anda mengalami pengalaman dengan produk Android, apa perbandingan utama yang Anda lihat antara produk Apple dan Android, mungkin dalam hal kualitas, fitur, dan pengalaman pengguna? Mungkin boleh dijawab dari Kak Brahma Saji. Yang pertama perbedaan signifikan adalah lebih ke arah prosesor gitu ya. Prosesor juga tidak dapat dipungkiri kalau misalkan dari Apple itu benar-benar menawarkan prosesor yang dengan kualitas tinggi. Jadi lebih ke arah dampaknya itu saat kita melakukan misalkan kita lagi browsing, kita menggunakan sosial media, hampir tidak ada lagging dalam menggunakannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masa pakai antara Android dan Apple selama pengalaman yang saya gunakan. Apple itu sejauh ini saya menggunakan HP iPhone gitu ya, kurang lebihnya 4 tahun. Tapi kalau misalkan Android itu selama pengalaman saya itu maksimal 2 tahun. Dari segi ketahanan baterai justru walaupun baterai di Apple itu kecil gitu ya yang ditawarkan, tetapi masa pakai di Apple sendiri itu menurut saya juga masih cukup lumayan panjang. Tapi kekurangan di Apple itu sendiri ketika kita membandingkan spare part, biaya servis dan lain-lain, ketika kita membicarakan biaya dari Apple itu ya bisa dibilang cukup mahal gitu dalam reparasinya. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Brahma Saji. Mungkin kita langsung ke Kak Yusuf Hidayat. Gimana Kak? Hmm. Kalau menurut saya sih eh, perbandingan utama dalam hal kualitas sudah jelas pasti Apple lebih unggul ya daripada Android, mulai dari segi ketahanannya, dari jangka waktu pemakaiannya, kayaknya sih mungkin menurut saya sih Apple udah lebih unggul daripada Android itu aja sih. Oke, thank you Kak Yusuf. Mungkin kita ke Kak Muhammad Al-Farizi. Kalau dari aku, Apple mungkin lebih unggul karena dia update-nya lebih lama ya. Jadi umur pemakaian kita juga lebih lama. Beda dengan Android yang bisa paling cuman maksimal itu 2 tahun ya. Terus dari segi performa juga, kalau Apple biarpun dia udah lama, tapi dia masih bisa menyeimbangkan dengan keluaran-keluaran yang baru. Beda dengan Android yang udah berumur. Itu aja. Oke, thank you Kak Muhammad Al-Farizi atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke eh, pertanyaan terakhir, yaitu harapan, kritik, dan saran untuk Apple. Ada nggak sih kritik atau saran khusus untuk Apple dalam meningkatkan kualitas produk Apple atau dalam menghadapi tantangan di masa depannya? Mungkin boleh dari Kak Brahma Saji dulu. Oke, mungkin sepertinya Kak Brahma Saji sedang nge-lag. Mungkin kita ke Kak Yusuf Hidayat terlebih dahulu. Mungkin sih kalau dulu harapan saya untuk Apple sih eh, berharapnya tuh berpindahnya dari Lightning port ke Type C gitu ya. Tapi mungkin karena harapan itu sudah terwujud kan, kayaknya sih untuk sekarang saat ini belum ada harapan lagi buat Apple. Itu aja. Oke, thank you Kak Yusuf Hidayat. Mungkin kita sekarang ke Kak Muhammad Al-Farizi. Kalau untuk sekarang sih kayaknya nggak ada kritik atau apa. Soalnya udah cukup sih yang dia beri ke kita. Itu aja. Oke, thank you Kak Muhammad Al-Farizi. Mungkin kita ke Kak Brahma Saji nih.
Mungkin aku ulangi pertanyaannya ya, Kak. Mungkin tadi Kakak nge-lag, apakah ada kritik dan saran untuk Apple untuk menghadapi tantangan di masa depan, Kak? Gitu. Sejauh ini sih kalau untuk Apple kritik dan saran sejauh ini belum ada ya, karena dari customer service mereka prepare dari segi development fitur pun mereka selalu menawarkan hal-hal yang baru. Terus dari integrasi antara device juga sudah memiliki integrasi yang cukup baik. Antara device kita dengan device yang lain pun juga memiliki integrasi yang cukup baik. Dari segi jaringan yang ditawarkan pun sudah update ke 5G gitu ya, dan lain-lain sih. Kalau sejauh ini tidak ada kritik gitu untuk Apple. Oke, thank you kabar Mas Haji. Oke, mungkin sekian pertanyaannya. Mungkin dari FGD ini, saya selaku moderator ingin menarik kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya untuk dari segi penggunaannya, sejauh ini Apple ini berguna untuk bagi mereka yang bekerja, terus misalnya mereka yang bekerjanya juga sesuai kebutuhan yang mereka menggunakan Apple untuk kebutuhan bekerja mereka. Mungkin seperti mahasiswa, content creator, ataupun lainnya yang karena ada fitur-fitur Apple yang berguna bagi mereka. Terus dari segi kualitas produk itu, Apple juga merupakan memiliki fitur-fitur yang jauh lebih baik dari kompetitor dan chipset yang memenuhi. Dan mungkin dari kekurangannya itu mengarah pada harganya yang relatif mahal. Terus mungkin dari segi daya tahan Apple-nya sendiri itu, Apple memiliki daya tahan yang lebih tinggi ketimbang Android, karena perangkat-perangkatnya itu yang diberikan juga reliable, terus habis itu juga worth it karena juga bisa digunakan dalam jangka panjang. Untuk fitur tertentu juga menjadi suatu keunggulan, sehingga Apple sendiri juga bisa terintegrasi dengan sesama produknya. Terus kemudian perbandingannya sendiri dengan Android, karena mungkin eh, Apple itu mempunyai fitur-fitur dan bisa updated dengan iOS-nya sehingga bisa dipakai dengan cukup jangka panjang, sedangkan Android belum tentu untuk bisa dipakai secara jangka panjang, dan karena Apple sendiri juga menyimbangkan dengan keluaran terbarunya gitu. Dan dari sini juga Apple memiliki keunggulan dari segi perangkat, prosesor, dan megapiksel kamera juga. Hal ini menjadikan Apple menjadi daya tahan lebih lama ketimbang Android dan bisa lebih terintegrasi sesama perangkat Apple lainnya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari FGD ini. Terima kasih atas kesempatannya dari kakak-kakak semua, dari Kak Mas Aji, Kak Alfarizi, dan Kak Yusuf Hidayat. Mungkin dari kakak-kakak semuanya ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, mungkin aman ya. Oke, terima kasih Kak untuk partisipasinya. Kami dari seluruh anggota kelompok, sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada kakak semuanya, dan mungkin kakak-kakak semuanya boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Kak. Ya, aku live ya. Ya, thank you Kak. Kasih. Iya. Boleh